Perkenalkan, nama saya Indah Salvita Indrianti Semermata dengan NIM C1D1230449 dari program studi Bisnis Digital kelas A pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini pada mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Sini saya akan menyelesaikan tugas mengenai manajemen risiko cyber pada tugas pertemuan ke-14. Di sini tugas individu ke-14 itu mengenai yang pertama, definisi dan pentingnya manajemen risiko cyber. Yang kedua, ada tahapan proses manajemen risiko cyber. Lalu yang ketiga ada identifikasi dari aset, ancaman, dan kerentanan. Lalu yang terakhir ada strategi penanganan risiko. Baik, dari dua slide ini terlihat juga pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Bambang, dan saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, pada definisi dan pentingnya manajemen risiko cyber. Itu ada definisi manajemen risiko cyber adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko yang terkait dengan ancaman keamanan informasi dan sistem teknologi informasi organisasi. Nah, pentingnya manajemen risiko cyber di era digital ini, yang pertama ada organisasi saat ini sangat tergantung pada sistem digital, jaringan internet, dan penyimpanan data cloud. Lalu ada serangan cyber seperti malware, ransomware, atau pencurian data dapat menghentikan operasional bisnis dan menurunkan kepercayaan pelanggan, lalu menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Lalu ada regulasi dan kepatuhan seperti GDPR, UU Perlindungan Data Pribadi, dan standar ISO 27001 yang mengharuskan organisasi mengelola risiko keamanan informasi secara sistematis. Lalu ada manajemen risiko cyber membantu organisasi mencegah, lalu mendeteksi, dan merespon ancaman cyber secara efektif. Itu adalah definisi dan pentingnya manajemen risiko cyber pada organisasi di era-era sekarang ini, pada zaman sekarang ini. Lalu, apa sih perbandingan risiko operasional, risiko finansial, dan risiko cyber pada manajemen risiko cyber ini? Yaitu risiko operasional dari definisinya itu adalah risiko yang muncul dari proses internal yang gagal dan kesalahan manusia atau sistem. Contohnya kegagalan sistem, pembayaran internal yang menghambat transaksi terhadap pelanggan. Hubungannya dengan risiko cyber itu adalah serangan seperti DDoS bisa menyebabkan kegagalan sistem secara internal. Lalu ada risiko finansial. Dari definisi, risiko yang finansial ini adalah risiko yang berdampak langsung pada kerugian keuangan organisasi. Nah, kerugian akibat contohnya adalah kerugian akibat pencurian data, keuangan, atau penipuan secara cyber. Nah, hubungannya dengan risiko cyber itu adalah serangan phishing dapat menyebabkan hilangnya dana dalam suatu perusahaan. Lalu, risiko selanjutnya adalah risiko cyber. Secara definisi, risiko ini berasal dari penggunaan teknologi informasi dan internet. Nah, contohnya adalah malware, peretasan, lalu serangan ransomware, dan kebocoran data. Nah, hubungannya dengan risiko cyber ini dapat memicu risiko operasional dan finansial secara bersamaan. Jadi dari risiko cyber ini bisa masuk ke risiko operasional dan finansial juga. Selanjutnya, ini penjelasannya lebih dalam, yaitu risiko operasional itu lebih berakar pada kesalahan internal seperti human error, proses yang tidak efisien, atau kerusakan sistem. Nah, contohnya itu ada e-commerce tidak dapat mengirim barang karena sistem warehouse offline akibat kegagalan server internalnya. Itu adalah contoh risiko operasional. Bagaimana risiko finansial? Ini seringkali berasal dari eksternal seperti pasar atau nilai tukar, tetapi juga bisa dari keputusan keuangan secara internal. Contoh nyatanya seperti ada startup vintage yang rugi karena terlalu banyak memberikan pinjaman ke pengguna tanpa sistem kredit scoring yang akurat atau terjadinya gagal bayar. Lalu ada risiko cyber, itu berkaitan dengan ancaman digital, seringkali berasal dari pihak luar yang berniat jahat.
Contoh nyatanya adalah akun pelanggan yang diretas karena kerentanan pada sistem keamanan API atau password yang tidak terenskripsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan proses manajemen risiko cyber, di mana identifikasi risiko itu yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu menentukan aset digital yang berharga, misalnya seperti database pelanggan, sistem transaksi, dan lain sebagainya, lalu melakukan mengidentifikasi potensi ancaman seperti hacker, malware, insider threats, dan lain sebagainya. Contoh aktivitasnya adalah tim IT dapat membuat daftar seluruh perangkat dan sistem penting serta mengidentifikasi siapa saja sih yang memiliki akses dalam mengatur sistem atau perangkat yang ada pada suatu organisasi atau perusahaannya, seperti itu. Selanjutnya ada analisis risiko, mana nih menilai kemungkinan atau probabilitas dan dampak atau impact dari ancaman terhadap aset tersebut. Contohnya, manajemen risiko menggunakan matriks risiko untuk menilai kemungkinan dan dampak serangan phishing terhadap email karyawan. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya ada evaluasi risiko, di mana menentukan apakah risiko ini dapat diterima atau perlu tindakan, lalu melakukan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahannya. Contoh aktivitasnya adalah risiko pencurian data pelanggan dinilai tinggi dan harus segera ditangani, sedangkan risiko kerusakan printer dinilai itu rendah. Salah satu contoh evaluasi penilaian risiko yang terjadi pada dalam perusahaan. Lalu yang keempat ada mitigasi atau penanganan risiko, di mana kita dapat mengimplementasikan kontrol keamanan seperti firewall, enkripsi, dan pelatihan karyawan. Nah, contoh aktivitasnya adalah tim keamanan mengatur autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk semua akun internalnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada pemantauan dan review. Nah, ini ada memantau risiko secara berkala dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Contoh aktivitasnya menggunakan sistem SIEM atau Security Information and Event Management untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time dan melakukan audit keamanan tahunan. Yang ketiga adalah kita akan membahas identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Yang pertama yang akan kita bahas ada perbedaan antara aset, ancaman, dan kerentanan. Secara definisi, aset adalah segala sesuatu yang bernilai bagi organisasi dan perlu dilindungi. Contohnya adalah database pelanggan, server aplikasi, informasi kartu kredit, dan lain sebagainya. Nah, definisi ancaman sendiri itu adalah potensi kejadian atau tindakan yang dapat merugikan aset. Contoh dalam keamanan cyber adalah pertasan atau hacking, serangan malware, dan serangan DDoS. Lalu definisi kerentanan itu adalah kelemahan atau celah pada sistem yang bisa dieksploitasi oleh ancaman. Contoh dalam keamanan cyber adalah sistem login tanpa autentifikasi 2 faktor, software yang tidak terupdate. Selanjutnya kita akan membahas contoh spesifiknya lagi pada skenario perusahaan dari e-commerce. Itu pada kategori aset, itu contoh pertamanya adalah informasi kartu kredit pelanggan, yang kedua adalah data transaksi dan histori pembelian, contoh ketiga adalah aplikasi mobile e-commerce. Ancamannya, contoh ancamannya adalah serangan phishing untuk mencuri login, lalu pada contoh keduanya adalah SQL injection pada halaman pencarian, yang ketiga adalah serangan DDoS ke server checkout. Lalu, pada kategori kerentanan, itu adalah pada contoh pertama itu adalah password admin yang lemah dan mudah ditebak. Lalu contoh kedua adalah API yang tidak dilindungi secara baik. Yang contoh ketiga adalah tidak ada enkripsi data saat transfer. Yang terakhir kita akan membahas mengenai strategi penanganan risiko. Yang pertama ada 4 strategi penanganan risiko cyber, yaitu ada pertama risk acceptance, lalu risk avoidance, yang ketiga adalah risk mitigation, dan risk transfer. Nah, risk acceptance atau penerimaan risiko ini adalah organisasi yang menyadari risiko tetapi memutuskan untuk tidak mengambil tindakan karena dampaknya kecil atau biaya mitigasi itu terlalu tinggi. Nah, yang kedua adalah risk avoidance atau penghindaran risiko. Nah, ini adalah
Contohnya adalah organisasi mengambil langkah untuk menghindari aktivitas atau proses yang beresiko. Yang ketiga itu adalah risk mitigation atau mitigasi resiko, di mana mengurangi kemungkinan atau dampak dari resiko melalui tindakan pengamanan. Yang keempat adalah risk transfer atau alih resiko, di mana memindahkan resiko ke pihak ketiga, misalnya melalui asuransi atau kontrak. Nah, contoh aplikasi nyata dalam startup vintage itu adalah pada risk acceptance, itu contohnya startup kecil menerima resiko downtime 1-2 jam karena biaya CDN globalnya yang terlalu mahal. Lalu risk avoidance, contohnya menghindari penggunaan open source software yang belum diaudit keamanannya. Yang keempat, ada risk mitigation di mana mengimplementasikan enkripsi end-to-end dan autentifikasi multifaktor atau MFA. Yang terakhir ada risk transfer, membeli asuransi cyber liability untuk menanggung kerugian akibat pelanggaran data. Nah, kesimpulannya adalah pemahaman terhadap risiko operasional, finansial, dan cyber sangat penting bagi suatu perusahaan digital. Dengan mengidentifikasi aset, ancaman, dan kerentanan, perusahaan dapat memilih strategi penanganan risiko yang tepat, dan manajemen yang baik akan meningkatkan keamanan, melindungi aset, dan menjaga kepercayaan pelanggan di era digital sekarang. Sekian dari saya yang bisa saya bagikan dan penjelasan saya. Maaf bila ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam tutur bicara saya. Maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih.